Baik pemirsa TVR Parlemen terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak, saat ini DPR RI tengah mempercepat RUU pengawasan obat dan makanan untuk menindaklanjuti temuan obat-obatan yang mengandung bahan kimia berlebih yang menyebabkan penyakit gagal ginjal akut ini, sehingga menyebabkan ratusan anak meninggal dunia dan saat ini masih terdapat beberapa yang masih dalam perawatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan dari RUU pengawasan obat dan makanan, saat ini telah hadir bersama saya Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dan juga selaku Ketua dari Panja RUU POM ini ya Bu, yaitu Bu Nihayatul Wafiroh. Dan ya Bu, terkait dengan RUU POM ini, melihat DPR mempercepat RUU ini, sebenarnya urgensinya apa, memang karena kasus gagal ginjal akut atau ada urgensi lain Bu? Enggak, ini sebenarnya tidak dipercepat karena memang sebenarnya ini prosesnya sudah lama dan kita sudah menyetorkan RUU WASPOM ini, pengawasan obat dan makanan ini ke Balik ini malah sebelum berita soal gagal ginjal ini merebak ya. Jadi sebenarnya kita sudah bergulat penyelesaian ini sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi memang momennya cukup pas ketika kita sedang harmonisasi dengan badan legislasi, ternyata ada banyak kasus soal gagal ginjal. Jadi kita semakin yakin bahwa RUU ini harus segera selesai. Memang RUU ini sebenarnya sudah diinisiasi sejak periode yang lalu ya, cuman ini bukan termasuk rancangan undang-undang yang di carry over sehingga tidak bisa langsung digedok di perpindahan periode. Jadi harus memulai pembahasan dari awal, dan di samping itu ini kan sebenarnya kita harus mengakomodir juga ada omnibus kemarin, undang-undang omnibus, jadi terus lalu soal ada peraturan halal yang baru, jadi kita harus mengakomodir itu. Nah, ini menjadi momen yang pas dengan adanya berapa kasus gagal ginjal ini, GGAPA ini, karena dengan begitu kita semakin bisa tahu urgensinya undang-undang ini seperti apa, rancangan undang-undang seperti apa, dan kita juga sebagai pengusul RUU ini, Komisi 9, akan lebih memperkuat di posisi apanya, ini yang semakin menjadikan kita akan lebih fokus. Contoh, kita tahu bahwa salah satu poin terpenting adanya kasus ini adalah pengawasan di post market dari obat. Jadi kan selama ini kita pengawasannya di produksinya. Setelah produksi dijual, bagaimana pengawasan post marketnya ini? Nah, ini ternyata kita masih kecolongan di situ. Nah, di rancangan undang-undang ini kita memperkuat bukan hanya di pengawasan produksinya, tapi juga pengawasan post marketnya. Sehingga kita berharap tidak akan lagi ada kasus pengoplosan bahan-bahan yang sangat berbahaya tersebut. Kemudian Bu, terkait dengan yang tadi seperti Ibu bilang, ternyata sebelumnya sempat terjadi kecolongan. Nah, apakah nantinya RUU ini dapat menjamin agar kedepannya memang tidak akan lagi terjadi kecolongan ini, sehingga masyarakat bisa merasa aman dan tidak khawatir? Ya, memang yang paling kita khawatirkan sekarang trust masyarakat sangat turun ya. Apalagi kita di Komisi 9 ini hampir tiap hari melakukan sosialisasi agar masyarakat ini selalu ngecek ya, bahwa jangan menggunakan obat atau makanan yang tidak ada izin Badan POM-nya. Namun ternyata obat yang sudah ada izin Badan POM-nya pun ternyata juga belum menjamin. Nah, ini mengembalikan trust masyarakat, kepercayaan masyarakat itu juga luar biasa. Nah, salah satunya kita berharap dengan undang-undang ini trust masyarakat juga kembali. Namun apakah ini bisa menjamin? Kita harus yakin betul, dan ini butuh kerjasama semua pihak. Dalam artian pemerintah juga harus bergandeng tangan, kepolisian dan penyidik juga harus bergandeng tangan untuk memberikan efek jera juga kepada pelaku. Sehingga ini bukan hanya sekedar gerakan sesaat saja lalu hilang, tapi benar-benar pelaku diberi efek jera. Karena ini ada 180 sekian balita yang meninggal. Bayangkan ini dengan tanpa ada, kita tahu kondisinya seperti apa, dan kita tidak punya persiapan apapun lah, tidak terkendali. Nah, ini jangan sampai ini terulang kembali. Nah, adanya undang-undang ini, rancangan undang-undang ini, kita berharap kedepannya tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Ya, seperti yang Ibu tadi bilang, bahwa ini harus diberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran. Seperti apa untuk memberikan efek jera tersebut, Bu? Tentunya kita sebagai negara hukum
tentunya kita harus kembalikan pada proses hukumnya ya, proses hukumnya seperti apa. Jadi ini efek jerahnya mulai dari pelaku, pengambil kebijakan juga harus ada efek jerahnya. Jadi ini semuanya harus yang terlibat di dalamnya, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, sehingga kasus ini terjadi harus ada memberikan diberi peringatan, diberi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku lah di Indonesia. Oke, Terima kasih thank Mbak you ya. atas wawancaranya. Ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yakni Bu Nihayatul Wafiro. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat memang dibutuhkan kerjasama antar semua pihak, dan tadi seperti yang disampaikan bahwa memberikan efek jerah mungkin akan dapat membantu agar pengawasan terhadap obat dan makanan ini dapat berjalan dengan baik, dan harapannya tentu nantinya tidak ada lagi kejadian seperti ini sehingga masyarakat dapat merasa aman dan tidak khawatir dengan makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi. Baik pemirsa TVR Parlemen, saya mengabarkan dari Badan Legislasi DPR RI, saya Rodia, kembali ke studio.